Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tahu nggak sih bahwa sistem peredaran darah pada janin yang di dalam kandungan itu berbeda loh dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa atau pada bayi ketika di luar kandungan. Kenapa bisa seperti itu ya? Yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa sistem peredaran darah janin berbeda dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui plasenta. Lalu, bagaimana mekanisme sirkulasi darah janin? Darah janin dialirkan ke plasenta melalui arteri umbilikalis dan dimuat dengan bahan makanan yang berasal dari darah ibu. Darah ini masuk ke dalam badan janin melalui vena umbilikalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut janin. Cabang yang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar ke dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatika ke dalam vena cava inferior. Sedangkan cabang yang satunya ialah ductus venosus aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Dengan demikian, vena cava inferior setelah dimasuki darah dari vena hepatika dan darah dari ductus venosus aranti mengandung darah bersih, tetapi dicampuri darah kotor dari anggota bawah janin. Darah dari vena cava inferior setelah masuk ke dalam serambi kanan, sebagian masuk ke serambi kiri melalui foramen ovale dan sebagian mengalir ke dalam bilik kanan bersama-sama dengan darah vena cava superior yang membawa darah dari kepala dan anggota atas. Nah, setelah itu darah dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis. Tapi sebelum sampai ke paru-paru, sebagian dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botali. Sebagian kecil pergi ke paru-paru dan melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri dan bersama dengan darah dari vena cava inferior masuk ke dalam bilik kiri dan terus ke aorta. Darah ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan ke paru-paru yang sedang tumbuh. Darah aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi darah banyak menuju ke arteri hipogastrikae, yakni cabang dari arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilikalis, dan selanjutnya ke plasenta. Jadi, darah yang beredar dalam janin selalu bersifat darah campuran, dan isi vena cava inferior lebih bersih dari isi aorta. Setelah anak lahir dan anak akan bernafas, maka di situ akan terjadi penurunan tekanan darah dalam arteri pulmonalis, sehingga banyak darah mengalir ke paru-paru. Ductus arteriosus botali tertutup 1-2 menit setelah anak bernafas. Dengan terguntingnya tali pusat, maka darah dalam vena cava inferior berkurang dan dengan demikian juga tekanan dalam serambi kanan berkurang. Sebaliknya, tekanan dalam serambi kiri bertambah karena darah yang datang dari paru-paru bertambah. Akibatnya ialah penutupan foramen oval. Lalu, bagaimana perbedaan dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa atau pada bayi yang berada di luar kandungan? Yuk, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik adalah sistem peredaran darah manusia yang mencakup seluruh tubuh dan berlangsung saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung. Darah bersih yang kaya oksigen ini mengalir menuju jantung setelah melepas karbon dioksida di paru-paru. Setelah berada di serambi kiri, darah akan diteruskan ke bilik kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah yang mengalir melalui aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh tubuh. Nah, setelahnya darah akan kembali ke serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal disebut juga sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Darah kemudian akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung.
kemudian dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen ini akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi untuk bisa berfungsi dengan baik. Nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh arteri koroner. Sekarang sudah tahu ya perbedaan antara sistem peredaran darah pada janin yang berada di dalam kandungan dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa atau pada bayi yang berada di luar kandungan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.